Yo guys, welcome back. Jadi STY udah mengumumkan bahwasannya Indonesia akan memakai tim U22 ya untuk menghadapi ASEAN Championship atau yang dikenal dengan Piala AFF atau Piala Tiger dulunya ya. Jadi STY sudah memastikan akan memakai tim nasional U22 untuk mengikuti kompetisi AFF ini ya, ASEAN ini ya. Jadi ini bagus juga untuk tim-tim muda kita ya. Tapi dari wawancara tersebut, STY juga mengatakan bahwasannya target daripada tim ini adalah final ya, biarpun tidak diperkuat oleh pemain-pemain abroad kita ya, pemain-pemain Eropa kita biarpun tidak bermain di sana, tapi targetnya tetap final. Dan biarpun kemampuan kurang, STY akan mengupayakan usaha semaksimal mungkin ya. Jadi memang menurutnya kemampuan tim kita udah berkembang ya, karena dimana tim kita yang dari 17 kemarin, kita 20, 23 kemarin memang sudah tampak bagus ya, ada perkembangan signifikan lah daripada pemain-pemain ini gitu loh. Jadi dengan kemampuan daripada U22 ini ya sebenarnya memberi peluang juga kepada pemain-pemain lokal kita untuk menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka lah di Piala ASEAN ini ya, karena ini merupakan kesempatan bagi pemain-pemain ini untuk memperlihatkanlah kemampuan mereka gitu loh. Apalagi Piala AFF ini kan yang piala yang selalu diribut-ributkan oleh komentator-komentator kita di Indonesia ya, termasuk beberapa netizen juga ya, apalagi piala-piala ini. Biarpun bagi Erick Thohir target kita sudah bukan di sini, dan ini merupakan agenda yang tidak diakui oleh FIFA juga ya sebenarnya. Ini di luar kalender FIFA, jadi banyak pemain abroad udah dipastikan bakal tidak dilepas oleh klubnya ya, karena ya tidak ada di dalam agenda FIFA. Jadi mereka juga lagi sibuk di klubnya masing-masing gitu loh. Apalagi ditambah menurut Erick Thohir kan ini juga piala yang piala ciki lah, nggak besar-besar kali gitu loh. Tapi memang ya kita sudah lama tidak memenangkan piala ini gitu. Jadi semoga ya harapan kita sih bisa memenangkan piala ini sebagai, kalau bisa ya gelar pertama STY lah kepada tim nasional kita gitu loh. Gelar yang sudah kita tunggu-tunggu, biarpun pemainnya nanti pemain-pemain lokal ya, tapi ya disitulah kesempatan untuk menunjukkan kualitas ya bagi pemain-pemain kita ya, mungkin seperti Sananta, Dimas Derajat, Egy, Witan gitu. Rizky Ridho sudah pasti lah. Pemain-pemain lain gitu, Wahyu Pras, kiper gitu, Nadeo gitu. Ini sebenarnya kesempatan yang bagus untuk pemain-pemain ini untuk menunjukkan kemampuan mereka gitu. Dan tim U22 yang dipakai untuk ASEAN ini bakal dijadwalkan untuk melakukan training center ya, TC di Bali tanggal 26 November ya, selama 10 hari di Bali, pemusatan latihan supaya kompak, lalu berangkat ke Myanmar setelah 10 hari itu, karena akan AFF ini diadakan di Myanmar gitu. Dimana di pertandingan pertama itu kita akan bertemu dengan tuan rumah Myanmar tanggal 9 bulan 12, lalu tanggal 12 kita akan ketemu Laos, tanggal 15 kita ketemu Vietnam, dan terakhir di babak grup itu kita ketemu Filipina di tanggal 21 Desember. Jadi itu 4 tim yang satu grup dengan kita ya gitu. Dan di sini menurut beritanya ya, menurut berita dari Soha ya, menurut media Vietnam ini ada beberapa pemain yang bakal dipanggil oleh STY ya. Ini berita dari media Vietnam ya, dimana seperti Jordi Alba, biarpun dia pemain asing yang bermain di luar, itu bakal dipanggil. Mungkin juga Martin Paes ya, karena saat ini seperti yang kita ketahui timnya sudah tidak lolos ke conference. Jadi sampai saat ini dia masih tidak ada kegiatan di klubnya ya, atau libur ya. Jadi bisa saja nanti mungkin di tanggal 15 dan tanggal 20 setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi, bisa saja Martin Paes ini lanjut ya sampai bulan 12 di Indonesia sambil menikmati Indonesia, sambil jalan-jalan mungkin ke Bali ya, menikmati Indonesia. Mumpung dia belum pernah menikmati Indonesia segitu lamanya ya, mungkin bisa saja dia sambil menunggu dari tanggal 20 jalan-jalan, have fun, holiday di Bali sambil menunggu TC ya. TC di tanggal 26, berarti sekitar 10 hari lah. Dari 6 hari doang, nggak sampai 1 minggu ternyata. Dari tanggal 20 melawan Arab Saudi ke tanggal 26 melawan TC ya di Bali ya. Semoga Martin Paes bisa ngikut ya. Jadi itu juga memberi keamanan lah bagi lini belakang kita ya. Setidaknya lebih bagus, biarpun kalau dia tidak ikut ya
itu juga memberi kesempatan kepada kiper-kiper yang lain. Tapi di grup ini, kalau kita bermain baik, kita kan bisa rotasi ya, dimana memberi kesempatan juga kepada kiper-kiper yang lain. Karena di grup stage itu, kita punya 4 kali pertandingan. Kalau kita bisa menang 2 atau 3, ya bisa kita beri kesempatan untuk kiper lain untuk bermain di pertandingan terakhir ya. Jadi, menurut Solskjaer ada beberapa pemain ya, seperti Jordi Alba, Martin Paes itu bisa memperkuat tim nasional. Tapi sebenarnya di luar itu, ada juga beberapa pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil, seperti misalnya Arhan. Karena Arhan sendiri itu laga terakhir di Korea tuh Suwonnya itu di tanggal 19 ya nggak salah ya, setelah piala kualifikasi itu ada 1 pertandingan lagi terakhir. Setelah itu udah habis, jadi kemungkinan besar Arhan bisa ikut. Lalu ada Asnawi ya, karena kita tahu ini piala di Asia Tenggara, kemungkinan besar Asnawi juga Liga Thailand juga mungkin libur ya, jadi Asnawi bisa balik. Lalu ada Sadil ya, Sadil juga sama ya di Liga Malaysia. Kalau Jordi Amat bisa, kemungkinan besar Sadil juga bisa ya kalau dipanggil ya. Lalu ada Marcelino. Nah, Marcelino sekarang udah mulai dapat tempat nih di Oxford U21, kemarin ada main juga selama 30-40 menit lah. Jadi semoga dengan menit bermain yang banyak, dia semakin matang ya. Karena usianya juga masih sangat muda gitu. Dengan semakin banyak menit main, pastinya semakin matang gitu. Ya semoga dia juga bisa memperkuat tim kita lah, U22. Jadi tim ini minimal lebih komplit lah dengan pemain yang ada gitu. Biarpun tanpa pemain-pemain abroad, ya, gitu, pemain-pemain Eropa kita nggak bermain ya. Jadi tambahan-tambahan kekuatan ini diperlukan. Di sampingnya, bagi pemain-pemain U22 kita ya, saatnya ini mereka bersinar, saatnya mereka mungkin berkembang ya, menunjukkan siapa diri mereka ya. Bukan tidak mungkin kalau mereka bermain baik di sini, bisa saja mereka ntar dipanggil ke tim senior ya. Bukan tidak mungkin gitu loh. Semua masih mungkin. Yang penting tunjukkan aja kemampuan terbaik kita. Ya, sama seperti halnya Malik Rizaldi yang kemarin bermain bagus di Liga 1, akhirnya dipanggil oleh STY untuk memperkuat tim nasional ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kepada siapapun itu yang dipanggil oleh STY untuk AFF ini bisa ntar ke senior kalau mereka perform baik dan bermain juga bagus ya. Jadi biarpun dengan tim U22, tapi saya yakin tim kita kuat dan untuk AFF ini bisa lah kita mencoba sampai ke final. Kalau bisa kita menang ya, juara di AFF ini ya. Ini piala yang sudah memang ya untuk sekarang kita tidak terlalu bergengsi ya AFF ini ya, karena kita sekarang ngincarnya ke Piala Dunia gitu, ke Asia, Piala Asia atau Piala Dunia. Tapi ya untuk melepas dahaga trofi yang sudah sekian lama terhadap tim nasional Indonesia khususnya senior ya, alangkah baiknya ya kita merebut Piala AFF ini ya. Untuk apalagi kita sudah puasa cukup lama ya, dari beberapa pelatih semua belum ada yang berhasil memenangkan Piala AFF ya. Tapi kalau AFF ini sekali ini kita menang, ya kemungkinan besar pundit-pundit atau komentator yang dulu-dulunya menyepelekan STY dengan belum ada gelar gini bisa membungkam mereka ini ya. Jadi biarpun ini piala ciki ya ataupun piala yang ini, tapi ya oke gitu. Ini untuk menutup mulut para kritikus dan saatnya STY juga membuktikan bahwasanya ya bisa juga loh kita ini untuk AFF gitu loh. Dan apalagi dengan pemain muda ya. Jadi asal jangan nanti ketika gagal berkelit ya, maksudnya ya ini karena tim kita nggak tim full tim gitu ini ya, sebaiknya itu tidak terjadi ya, karena ini tim juga yang dipilih oleh STY. Biarpun ya kita tahu lah ini di luar kalender FIFA ya, tidak bisa memanggil pemain-pemain abroad kita ya, tapi kita dan Pak Editor pasti memberikan yang terbaik ya. Siapa pemainnya available itu bisa diberikan ya, dan semoga kita bisa menang di AFF kali ini ya. Jadi selamat bertugas kepada STY dan teman-teman dan para pemain yang dipanggil tentunya ya untuk memperkuat timnas melawan di kompetisi AFF ya. Semoga memberikan hasil terbaik dan bisa keluar sebagai juaranya ya. Oke, kita tetap dukung siapapun pemain yang dipilih ya. Biarpun itu semua keputusannya ada di STY, tapi kita sebagai supporter tetap mendukung yang terbaik untuk timnas dan semoga juara pastinya ya. Oke, gimana menurut teman-teman? Siapa pemain yang bakal dipanggil oleh STY untuk memperkuat tim nasional U22 di AFF ini? Coba tulis di kolom komentar menurut teman, kira-kira siapa nih sebelum diumumkan ya. Kira-kira siapa aja yang bakal dipanggil ke tim nasional ya dalam menghadapi Piala AFF ini ya. Coba di kolom kasih komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah like dan nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.